Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idu Gunawan dari kelas D jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Amsalul Quran. Yang terhormat Bapak Mursal MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, langsung saja pengertian Amsalul Quran. Secara bahasa, kata amsal adalah bentuk jamak dari matsal, mitsul, dan matsil. Kata ini memiliki makna kata syabah, syibah, dan syabih, baik secara lafal maupun maknanya. Bentuk tersebut diungkapkan sebanyak 19 kali di berbagai ayat dan surat dalam Al-Quran, sedangkan dalam bentuk lain diungkapkan sebanyak 146 dalam berbagai ayat dan surat dalam Al-Quran. Pengertian amsal secara bahasa terbagi menjadi 3, yaitu perumpamaan, gambaran atau keserupaan, 2, cerita atau kisah yang sangat menakjubkan, 3, sifat atau tingkah laku. Sedangkan menurut istilah, amsal mempunyai beberapa definisi. Antaranya, 1. Menurut ulama ahli ilmu adab, amsal dalam ilmu adab ialah ucapan yang diseringkali disebutkan untuk menggambarkan ungkapan lain yang dimaksud untuk menyamakan atau menyerupakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan keadaan sesuatu yang dituju. Maksud dari definisi di atas adalah amsal itu bertujuan untuk menyamakan hal yang akan diceritakan dengan asal cerita atau asal mula cerita. Maksudnya, betapa banyak lemparan panah yang mengenai sasaran yang dilakukan oleh seseorang pelempar yang biasanya tidak tepat lemparannya. 2. Menurut ulama ahli ilmu bayan, perumpamaan ialah bentuk majas murakkab yang kaitannya atau konteksnya ialah persamaan. Maksudnya, amsal adalah sebuah ungkapan majas atau kiasan yang majemuk di mana hubungan antara yang disamakan dengan asalnya adalah karena adanya persamaan atau keserupaan antara keduanya. Amsal dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu 1. Amsal musharohah, yaitu amsal yang tegas dan jelas menggunakan kata-kata perumpamaan. Di dalamnya ada lafaz matsal atau yang menunjukkan kepada tasbih. Contohnya firman Allah tentang orang-orang munafik. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat 2 perumpamaan bagi orang yang munafik, yaitu matsal yang berkenan dengan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api untuk penerangan dan manfaat, mengingat mereka memperoleh manfaat materi dengan sebab masuk Islam. Namun di sisi lain, Islam tidak memberikan pengaruh cahayanya kepada hati mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahaya dalam api. Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Dan perumpamaan yang kedua yaitu matsal yang berkenan dengan air, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan orang munafik dengan keadaan orang yang ditimpa hujan lebat disertai gelap gulita, sehingga rusaklah segenap kekuatan orang itu, dan ia meletakkan jari jemari untuk menyembut telinga serta memejamkan mata karena takut petir menimpanya. Ini mengingatkan bahwa Al-Quran dengan sengaja dengan segala peringatan, perintah, larangan, dan kitabnya bagi orang munafik tak ubahnya seperti petir yang sambar menyambar. 2. Amsal kaminah, amsal yang tersembunyi. Maksud lafaz tamsil atau pemisalnya tidak ditegaskan, tetapi menunjukkan kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Ayat-ayat yang senada dengan perkataan atau sebaik-baiknya urusan adalah pertengahnya, yaitu A. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai solat, yang artinya, katakanlah, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dan
dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. B. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai sapi betina. Artinya bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengah antara itu. C. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai harta. Artinya, dan orang-orang membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah antara yang demikian. 3. Amsal mursalah atau amsal tersembunyi. Maksudnya kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Contohnya, A. Sekarang jelaslah kebenaran ini. Quran Surat Yusuf 51. B. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka terpecah belah. Quran Surat Al-Hasyr. C. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya itu selain Allah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai ayat-ayat mereka namakan amsal mursalah ini apa atau bagaimana hukum menggunakannya sebagai matsal. Sebagian ahli ilmu memandang hal demikian telah keluar dari adab Al-Quran. Ar-Razi berkata ketika menafsirkan ayat, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Faedah Amsalul Quran. Beberapa faedah dari adanya Amsalul Al-Quran adalah: 1. Memperjelas pengertian yang abstrak dengan menggunakan bentuk yang konkret, akan mudah ditangkap oleh indera dan mendorong akal manusia untuk memahami ajaran Al-Quran, seperti gambaran Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 264 yang menggambarkan hilangnya pahala sedekah diserupakan dengan hilangnya debu di atas batu akibat tersiram air hujan deras. 2. Dapat mengungkapkan realitas perkara dan mengkonkretkan hal yang abstrak. Contohnya surat Al-Baqarah 275. Artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Ayat ini mengumpamakan orang yang makan riba adalah orang yang tertimpa oleh hawa nafsunya, diserupakan dengan orang yang sempoyongan karena kesurupan syaitan. 3. Dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik ungkapan yang singkat dan padat. Contoh surat Al-Mu'minun. Artinya tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. 4. Mendorong manusia giat beribadah, beramal dengan melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang sangat menarik dalam Al-Quran. Contoh surat Al-Baqarah 261. Artinya perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah meliputkan gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Hukum membuat amsalul dengan Quran. Para sastrawan bisa menggunakan matsal di tempat-tempat yang kondisinya serupa atau sesuai dengan isi matsal tersebut. Jika hal ini dibenarkan dalam ungkapan manusia, maka para ulama menyukai penggunaan ayat Al-Quran sebagai matsal, sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dijadikan matsal, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan isi kandungannya. Demikian menurut Ar-Razi. Mereka tidak memandang perlu bahwa orang harus membacakan sesuatu ayat matsal dan kitabullah ketika ia menghadapi urusan duniawi. Hal ini demi menjaga keagungan Al-Quran dan kedudukannya dalam jiwa orang-orang mukmin. Ulama lain berpendapat tak ada halangan bila seseorang mempergunakan Al-Quran sebagai matsal dalam keadaan sesungguh-sungguhnya,
Misalnya, ia merasa sangat sedih dan berduka karena tertimpa bencana, sedangkan sebab tersingkapnya bencana itu ialah terputus dari manusia. Lalu ia mengatakan, tidak ada yang menyatakan terjadi hari ini selain Allah. Kata Abu Ubaid, demikianlah seseorang yang ingin bertemu dengan sahabatnya atau kepentingan dengannya, tiba-tiba sahabat itu datang tanpa meminta. Maka ia berkata kepadanya sambil bergurau, yang artinya, kamu datang menurut waktu yang ditempatkan, hai Musa. Berdosa besar bagi seorang yang dengan sengaja berpura-pura pandai, lalu ia menggunakan Al-Quran sebagai maksal sampai-sampai ia terlihat bagai sedang bersenda gurau. Perbuatan demikian merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, janganlah kamu menyerupakan sesuatu dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Maksudnya, kata Abu Ubaid, janganlah kamu menjadikan bagi keduanya suatu perumpamaan, baik berupa ucapan dan perbuatan. Kesimpulan dari makalah ini ialah 1. Amsalul Quran adalah perumpamaan dalam Al-Quran yang menampakkan pengertian yang abstrak dalam bentuk yang indah dan singkat, yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majaz mursal, ungkapan bebas. 2. Macam-macam amsal Al-Quran adalah amsal yang jelas dan menggunakan lafaz, dan amsal yang berupa ungkapan bebas tanpa adat tasbih. 3. Faedah mempelajari amsal Quran. Yang terpenting adalah untuk mendorong manusia untuk melakukan amal ibadah dan mencegah melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama, serta menggambarkan hal-hal yang nyata agar pemahamannya semakin mantap dalam hati manusia. Tujuannya agar manusia mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan mengambil hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk demi mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 4. Para ulama tidak menyukai ayat-ayat Al-Quran sebagai matsal. Mereka tidak memandang perlu bahwa orang harus membacakan sesuatu matsal dari kitabullah ketika ia menghadapi urusan duniawi. Hal ini demi menjaga keagungan Al-Quran dan kedudukannya dalam jiwa orang mukmin. Dasar pengembangan ilmu amsalul Quran diriwayatkan oleh Baihaqi. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 5 cara. 1. Halal. 2. Haram. 3. Muhkam. 4. Mutasyabih. 5. Amsal. Oleh karena itu, pelajari yang halal dan hindari yang haram. Ikuti yang muhkam dan bermainlah dengan mutasyabih, dan ambil pelajaran dari amsal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.